Saudara, Iran membentangkan spanduk bergambar Donald Trump dan ancaman pembunuhan setelah Trump mengklaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Sebuah spanduk dengan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tulisan, "Kami akan membunuhmu," terpasang di depan rudal balistik Zolfaghar dan Zolgadar Iran di lapangan Azadi, Tehran pada Minggu waktu setempat. Spanduk ini, saudara, terpasang di tengah penundaan serangan Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan jet F-35C Korps Marinir melaju kencang di dek penerbangan sebelum melesat ke langit di atas Laut Arab saat pasukan Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim mereka terhadap Iran. Pesawat tempur siluman tersebut lepas landas dari USS Abraham Lincoln saat kapal induk tersebut mendukung blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperbarui dan menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke dan pelabuhan Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Washington pertama kali memberlakukan blokade pada bulan April selama konfliknya dengan Iran. Blokade dilakukan ketika Amerika Serikat menekan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui kesepakatan damai. Operasi tersebut diaktifkan kembali pada 14 Juli setelah serangan Iran terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sekutu Washington di Timur Tengah bersama Iran mendesak pembatalan serangan terbesar sejak Perang Dunia II terhadap Teheran. Penundaan serangan ini dilakukan jelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. By Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Dilaporkan kantor berita Iran, sumber-sumber militer Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Teheran telah meminta Washington untuk membatalkan serangan. Sumber militer Iran tersebut menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Sumber-sumber militer Iran menggambarkan pernyataan Trump sebagai upaya putus asa untuk menekan negara-negara Teluk. Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran Zayed Majid Ibn al-Reza mengatakan, Teheran memandang setiap ancaman musuh sebagai hal nyata dan patut diperhatikan. Syed menyebut Iran menolak karakterisasi ancaman itu sebagai sekadar perang psikologis. Syed bilang Iran tidak akan terkejut atau tetap pasif. Iran menggunakan ancaman sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapan dan mengembangkan kekuatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran akan dimulai Senin sore. Penundaan serangan yang diklaim Trump diminta sekutunya di Timur Tengah dan Iran dilakukan agar ada kesepakatan dalam negosiasi.
Iran memajang spanduk ancaman pembunuhan Trump di tengah klaim Trump yang menyebut Iran minta penundaan serangan yang diklaim akan jadi serangan besar-besaran. Soal eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan nasib negosiasi kita bahas bersama pakar PPAU, alumni US Air War College, Agung Sasongko Jati. Pak Agung, kalau dilihat dari apa yang dilihat dari spanduk tersebut, menurut Anda ini, apakah ini propaganda atau memang sebenarnya adalah sinyal operasi militer lanjutan, Pak Agung? Ya, jadi memang berbalas pesan ya. Kalau Trump itu pesannya adalah secara gamblang menampilkan kata-kata melalui media sosial yang menyatakan Iran ini dan itu, saya akan hancurkan Iran. Maka pemasangan spanduk adalah counternya. Mereka juga menggunakan media sosial dan media utama. Jadi merupakan perang operasi psikologis tingkat tinggi. Jadi bukan emosi, bukan apa. Ini adalah bentuk nyata dari war opposition atau perang posisi di ranah ideologis. Iran sedang memperkuat blok historis domestiknya dengan menciptakan solidaritas massa melalui simbol hegemoni kapitalis barat yang diwujudkan dalam bentuk Trump di dalam peti mati. Trump dipersonifikasikan sebagai wujud arogansi imperialis yang harus dihancurkan. Jadi pesan utamanya seluruh rakyat Iran dan jaringan perusahaan mereka tidak pernah tunduk pada teror Amerika Serikat. Itu utamanya pesannya. Jadi pesan kematian ini berfungsi sebagai alat deteran psikologis. Iran ingin menegaskan bahwa mereka siap meningkatkan eskalasi konflik ke tingkat yang paling mematikan dan menanamkan keraguan di para pengambil kebijakan di Washington bahwa setiap serangan kinetik ke tanah Iran akan dibalas dengan pertumpahan darah yang tidak sebanding dengan hitungan taktisnya. Dan kita paham bahwa dalam konflik asimetris, mematahkan semangat tempur lawan sebelum perlu itu adalah kunci kemenangan. Itu yang ditujukan oleh Iran. Lalu Pak Agung, apa sebenarnya di sisi lain kalau kita tadi lihat ataupun dengarkan pernyataan Anda bahwa ini bisa jadi adalah perang psikologis. Lalu di sisi lain apa tujuan Trump menyampaikan klaim penundaan serangan karena permintaan dari Sekutu dan Iran? Oh jadi ya jelas ini adalah bahwa biayanya, jadi ini kalkulasi rasional ya. Amerika Serikat itu kan bukan Trump. Nah, Trump sering mengatakan hal-hal yang sebetulnya adalah pikiran dia sendiri, padahal sebetulnya banyak keputusan harusnya dipikirkan, dirundingkan dengan semua pihak terkait. Dan akhirnya keputusan Trump sendiri pada saat akan dieksekusi itu menimbulkan masalah karena ada kalkulasi rasional bahwa perang terbuka dilanjutkan membawa konsekuensi logistik dan ekonomi. Kalau kemarin konsekuensi logistik ekonomi masih dihitung bisa ditanggulangi, tapi sekarang pada titik di mana jika serangan-serangan besar ini akan dibalas dengan Selat Hormuz ditutup total dan ditambah juga dengan Bab el Mandeb ditutup. Yang terjadi apa? Akan mencekik suplai minyak global, ya, memicu lonjakan inflasi gigalan dan berpotensi menyeret ekonomi Amerika ke jurang resesi. Tepat sebelum siklus pemilihan umum sela. Nanti bulan September kan separuh anggota Kongres dan DPR-nya akan dipilih. Ini pukulan mematikan bagi basis kampanye di Washington. Karena itu klaim Trump ini merupakan bentuk rasionalisasi untuk menghindari perang gesekan yang mesti diwangi secara cepat dan ongkos yang dibayar sekarang melebihi dari kemampuan mereka untuk menanggulangi, entah karena senjatanya sudah berkurang, entah karena tingkat ekonomi dan tingkat apapun di perhitungannya tidak lebih besar kerugiannya kalau menyerang dibandingkan dengan keuntungannya. Ini yang terjadi, maka Trump ya langsung menyatakan tidak menyerang dan perundingan dilanjutkan. Itu yang dikatakan. Jika artinya ini adalah dari pihak Amerika Serikat sendiri sudah over budget seperti itu ya Pak Agung. Lalu di sisi lain, apakah masih ada kemungkinan untuk melakukan perundingan ketika kita tahu banyak pihak menilai bahwa perundingan sudah tertutup? Sebetulnya perundingan kan jalan terus, tapi tidak secara langsung ya. Maksudnya Iran selalu berbicara dengan Pakistan, dengan Arab Saudi, dengan Oman, dengan Qatar, dengan yang lainnya. Sementara Amerika berbicara juga di sini. Tadi perundingan itu adalah hal-hal yang dan yang paling sebetulnya cemas itu kan negara-negara teluk. Negara-negara teluk ini selalu berusaha gimana caranya jangan sampai berlanjut jadi perang terbuka, negosiasi lah, cari perdamaian dan segala macam. Dan mereka sadar betul bahwa mereka nggak bisa tergantung dari Amerika lagi yang jelas tidak mampu untuk melindungi mereka. Alih-alih melindungi mereka, melindungi pangkalan sendiri tidak bisa. Dan sekarang
hanya karena belas kasihan saja dari Iran saja itu pangkalan Kuwait itu dihancurkan habis hingga membunuh banyak orang karena tetap untuk pada akhirnya perundingan juga menjaga hubungan ya, jangan sampai terlalu habis-habisan sehingga menjadi perang total. Jadi intinya adalah perundingan ini tetap jalan tapi negosiasi yang lewat pihak lain, lewat perantara yaitu termasuk Pakistan juga. Ya. Dan pada akhirnya sekarang di titik seperti kan Trump sudah bilang sebetulnya dalam minggu kedua kemarin gimana caranya ini berhenti, bilang sama orang Pakistan gimana dong caranya berhenti supaya tapi jangan bikin malu saya ya, dicari-carilah caranya gimana. Dan sekarang tepat pada saat ini ada telepon dari Pangeran Arab Saudi ya, dibuatlah UN karena permintaan Pangeran saya gini. Padahal perintinya Amerika udah kesulitan karena bayangin rudal penangkisnya udah tinggal 35% loh untuk seluruh dunia. Bayangkan itu kan udah habis-habisan artinya. Tapi Pak Agung gini, kalau misalkan saat ini Anda menyebutnya Amerika Serikat ataupun Trump ingin melakukan perdamaian melalui pihak ketiga ataupun pihak negara lain. Lalu mengapa Amerika Serikat ini masih pamer dengan perlengkapan kesenjataannya seperti jet F-35 di tengah klaim serangan besar-besaran ini? Ya begini, pekerjaan jet F-35 di tengah klaim ini adalah langkah klasik diplomasi kapal perang atau gunboat diplomasi modern. Jadi Trump ingin proyeksikan citra hegemoni teknologi absolut kepada Teheran. F-35 simbol puncak kekuatan udara kapitalis barat, dan pamer kekuatan ini dirancang untuk menjadi alat perang psikologis guna mengintimidasi lawan di dalam meja perundingan. Tujuannya sederhana sebetulnya. Maksudnya ingin mengirim pesan bahwa mereka memiliki kapabilitas menembus wilayah udara kapan saja. Namun kita tahu F-35 dipamerkan sangatlah berbeda dengan menggunakan untuk misi penetrasi karena sungguhnya begini. Pesawat F-35 itu memerlukan perawatan yang sangat kompleks ya, termasuk peralatan selain dia. Jadi kesilumannya, ketidakkelihatannya itu tidak hanya karena bentuknya sama dikasih catnya, tapi perawatannya dan alat elektroniknya. Lah kalau dia sudah berapa waktu tidak dirawat, maka tingkat kesilumannya akan berkurang. Itu setiap waktu berapa waktu kulitnya harus dibuka, dirawat, dibersihkan, dipasang lagi. Kemudian alat pendingin daripada leading edge-nya harus didinginkan supaya tidak kelihatan di dalam pemerintah. Kemudian ada beberapa alat penekannya atau alat jammernya harus dibersihin. Kalau itu tidak dirawat, berarti banyak pesawat F-35 bisa terbang. Tetapi untuk full mission capable itu tinggal 25%. Jadi kalau dia pamerkan pesawat F-35 100 buah, sebetulnya yang sanggup untuk mission betul-betul menembus hanya 25. Artinya itu tidak ada apa-apanya. Karena sangat mahal dan sangat rentan dan kekuatannya juga terbatas lah yang bisa betul-betul terbang siluman itu. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan Iran sendiri seperti apa Pak Agung? Seberapa kuat saat ini amunisi dan juga perlengkapan persenjataan Iran? Nah, Iran itu bukan negara tanpa pertahanan ya. Dia punya radar over the horizon Gadir yang sangat canggih. Serta jaringan rudal darat ke udara berbasis lapis seperti Bafar 37 dan S-300 PMU. Jaringan pertahanan anti-ASEAN readiness sangat rapat dan mematikan. Sekarang Komando Militer Amerika mengetahui bahwa dengan pasti bahwa mengirim jet siluman membawa bom konvensional itu sangat tinggi resikonya. Satu saja F-35 jatuh tertembak, maka mitos hegemoni barat akan jatuh berkeping-keping. Oleh karena itu pamer alat siluman ini hanya menutupi fakta bahwa logistik amunisi mereka sudah habis ya. Jadi Iran itu sudah bisa mendeteksi pesawat apapun dari jarak jauh, meskipun itu siluman, sehingga mereka sudah prediksi datangnya kapan dan mereka siapnya. Dan praktis terakhir kali Amerika tuh menyerang masuk ke dalam itu tahun lalu pada saat pembom B-2 menghantam Fordo ya. Fordo itu tepatnya instalasi nuklir kan. Setelah itu serangan mulai 28 Februari tidak ada satu, semua nembaknya dari luar. Dari luar batas radarnya Iran. Jadi jarak jauh, makanya cepat habis JSAM-nya, rudal Joint Stand-Off Missile-nya yang bisa jarak 1000 kilo sampai 500 kilo itu habis sekarang, sudah sangat sedikit, sangat untuk dibanding karena sudah menghabiskan hampir 50% lebih dari senjata di seluruh dunia. Jadi mereka hanya menembak jarak jauh dan praktis sebetulnya tidak ada yang berani terbang masuk ke dalam wilayah yang diawasi oleh Iran. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Pak Agung Sasongko Jati, sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Agung. Terima kasih, selamat sore.